bisnis pertanian. Kali ini saya akan mewawancarai Ibu siapa gitu? Saya Supriyanti. Apakah Ibu berkenan untuk diwawancarai? Siap, insya Allah. Langsung saja ke pertanyaannya gitu. Untuk pemasok, siapa saja pemasok utama bahan baku atau komponen dalam usahanya? Untuk bahan baku kami untuk jagonya dari petani. Kalau untuk kemasan kami ada dari beberapa dari pemain atau pemain. Terus apakah semua produk Anda diproduksi secara in-house atau ada pihak ketiga yang terlibat? Kami ada mitra. Kalau misalkan untuk lauk kami memang ada mitra dengan beberapa yang memang sesuai dengan spek. Bagaimana proses produksi dirancang untuk memenuhi permintaan pasar? Kami ready menyediakan ready stock, jadi bahan baku untuk nasi jagonya kami selalu ready. Namun untuk yang berpelengkap ini kami fresh, bila ada pemesanan banyak kami packing banyak. Tapi kalau misalkan rutinitas kami selalu ada. Bagaimana produk distribusikan dari pabrik ke pengecer atau pengangkut? Kami sistemnya lewat kurir ataupun ekspedisi. Jadi bekerja sama dengan beberapa ekspedisi untuk bisa mengantar paket-paket kami sampai ke konsumen. Untuk yang dari petani, ya kan petani mengantar produksi kami. Kalau untuk pengecer utama yang menjual produk Anda itu siapa saja? Kalau untuk pengecer itu reseller. Iya, dari reseller membeli ke kami, reseller yang menjualkan menjadi pengecer. Ataupun toko-toko mitra, toko oleh-oleh ataupun yang mereka memang datang langsung beli dalam kapasitas kecil. Siapa target konsumen utama produk? Target konsumen utama itu pelaku-pelaku yang mempunyai konsumen yang mempunyai pelaku hidup sehat ataupun yang mempunyai penyakit diabetes. Bagaimana produk berpindah dari pemasok ke pabrik lalu ke distributor atau pengecer? Sistemnya yaitu dari mitra ya, jadi dari petani bahan baku datang ke pabrik dengan cara dari petani itu sendiri yang mengantarkan atau kemudian ada orang yang memang ngangkut, terus dari kami diproses dari jagung menjadi siap edar. Nah, setelah siap edar kami berdasarkan orderan kami kirimkan yaitu lewat ekspedisi atau kurir. Bagaimana permintaan pelanggan disampaikan dari pengecer ke produsen? Disampaikan tadi. Jadi kan dari reseller itu nanti akan ada masukan-masukan dari pembeli itu. Nah, nanti dari reseller itu akan disampaikan ke kami sehingga untuk memperbaiki. Bayarannya itu lewat apa? Ada yang cash, ada yang digital, ada yang QRIS, transfer ataupun dompet e-wallet. Ada memiliki strategi untuk mengurangi biaya distribusi tanpa mengorbankan kualitas itu? Ya, itu dengan kerjasama dengan ekspedisi. Jadi kita sudah nggak mengeluarkan kos lagi, yang mengeluarkan kos itu pembeli, dan juga untuk kualitas kita sudah bekerjasama dengan kurir ya ataupun ekspedisi yang memang kompeten. Jadi kos akan terkurangi dan juga sampai di konsumen itu aman. Dari barang sampai ke konsumen itu seperti apa, terus kami di intern misalkan sedang kondisi alamnya itu seperti apa, banyak aspek. Jadi yang penting konsumen itu menerima manfaat dari produk yang kami buat. Selain itu apa saja model transportasi utama yang digunakan untuk mengangkut produk ini? Nah, masih utama kan? Sejenis motor, mobil? Kalau itu tergantung pakai motor ya sering, pakai mobil sering. Kalau luar kota ya luar pulau itu biasanya pakai kapal. Kalau misalnya luar negeri biasanya Apa sifat produk tersebut memengaruhi pilihan produk transportasi apa enggak? tidak sih, kami tidak mempengaruhi transportasi, hanya kapasitas yang mempengaruhi. Kalau kapasitasnya besar, secara otomatis kami menggunakan pengiriman yang memakai mobil. Tapi itu tahan lama atau tidak? Tidak terpengaruh kualitasnya, tidak terpengaruh baik pakai motor, mobil, pesawat ataupun kapal itu enggak. Seberapa besar biaya transportasi yang mempengaruhi keputusan pemilihan model transportasi itu? Kalau kami enggak mempengaruhi, tidak terpengaruh sama sekali dengan transportasi. Apa sangat penting untuk kecepatan pengiriman dalam bisnis? Sangat penting. Kalau sistem perdagangan itu sangat penting. Misalkan di Jakarta kita sudah punya gudang di Jakarta, secara otomatis orang-orang yang di lingkungan gudang itu akan lebih cepat mendapatkan produk kami. Misalkan dari sini biasanya 3 hari, tetapi kalau misalkan lokal Jakarta bisa dalam hari itu juga sampai ke konsumen. Jarak dari lokasi produksi ke pasar atau pelanggan mempengaruhi pemilihan model transportasi atau tidak? Tidak sih, bagi kami tidak. Karena memang itu ekspedisi itu akan menyesuaikan besar kecilnya barang yang kita kirimkan, dan biasanya setiap ekspedisi itu akan punya transportasi tersendiri ke daerah-daerah tersebut. Jadi bagi kami sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Terus bagaimana mengevaluasi keandalan setiap model transportasi? Nah itu dengan bagaimana kita di awal itu menyeleksi ekspedisi ataupun kurir. Misalkan dari pertama kurir ataupun ekspedisi menyampaikan estimasi sampai ke pelanggan itu 3 hari. Ternyata sampai 4 hari, berarti kan itu perlu kita kaji ulang lanjut ataukah kita dengan ekspedisi kerjasama dan ekspedisi tersebut.
misalkan dikasih masukan bagaimana mereka itu improve, mereka itu mau berubah, mereka itu jadi lebih baik, ya kita akan pakai. Dan kalau misalkan mereka sudah dikasih masukan ataupun mereka tidak mau improve dengan apa yang menjadi masukan kami, ternyata mereka masih tetap sama, ya udah kita terpaksa dengan berat-hati memutus kerjasama. Ada pertimbangan dampak lingkungan dalam memilih transportasi? Kami tidak ada sih, karena memang sama saja kalau dari tempat kami pasti keluar misalkan motor ataupun mobil pun itu sama aja ya, istilahnya sama-sama menggunakan bahan bakar bensin, jadi dampak bagi lingkungannya sama aja, nggak terpengaruh. Menggunakan jasa transportasi internal atau pihak ketiga gitu? Yaitu semua menggunakan pihak ketiga, yaitu kami kan kerjasama misalkan ya dengan kurir, nah ataupun dengan ekspedisi, dan ekspedisi itu yang kadang ada kurir-kurir pick up, jadi kita itu ya tergantung ke ekspedisi kita. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam transportasi publik itu? Alhamdulillah selama ini nggak menjadi tantangan sih. Cuaca paling yang kadang kalau misalkan pas cuacanya hujan terus, kurir nggak bisa ambil barang. Kalau untuk yang lainnya, Kalau menggunakan teknologi untuk memantau atau mengelola transportasi publik, misal kayak GPS atau LOT atau manajemen armada itu? kami tidak melakukan itu karena itu sudah ekspedisi ya, kita hanya memantaunya lewat resi dari ekspedisi. Itu kalau misalkan yang pakai ekspedisi. Kalau pakai kurir ya kita komunikasi dengan kurir dan dengan konsumen. Sampai mana konsumennya, kurirnya sudah sampai mana, konsumen apakah sudah sampai atau belum, aman atau tidak. Itu yang menjadi kontrol kami. Bagaimana mengatur jadwal transportasi untuk memastikan kelancaran distribusi produk? Kalau untuk pengaturan itu biasanya dari pick up kurir ataupun ekspedisi itu biasanya kami jadwalkan sampai sekitar jam 1 siang. Pick up dari pagi sampai jam 1 siang. Orderan yang sudah masuk di jam 1 siang itu akan dikirim besok. Itu sudah diinfokan dari awal ke konsumen. Jadi konsumen kalau misalkan memang mau barang dikirim hari itu juga berarti harus order sebelum jam 12. Sebelum jam 12. Jadi kan bisa disiapkan sampai jam 1. Tapi kalau misalkan memang konsumen ordernya lebih dari itu, ya berarti itu resiko konsumen karena memang sudah order lewat dari jam kita. Itu akan memastikan produk sampai ke akhir dengan baik itu sampai dalam kondisi baik kepada pelanggan akhir itu bagaimana? Kalau kami ya pasti menyiapkan produk yang berkualitas, packing yang berkualitas, memastikan kurir ataupun ekspedisi pengiriman yang berkualitas. Itu bagi kami 3 aspek itu yang memang dalam pengiriman ke konsumen memastikan produk yang Mungkin itu saja gitu, pertanyaannya sangat detail, jawabannya terima kasih banyak sudah menjawab dari sekian banyak pertanyaan saya. Dan